VOA This Morning. Halo pendengar VOA, senang sekali kita berjumpa lagi pada pertengahan bulan Mei. Oh ya, pada bulan Mei di Amerika diperingati sebagai bulan warisan budaya Asia, penduduk asli Hawaii dan penduduk Kepulauan Pasifik. Tak heran, kini sedang marak digelar berbagai festival dan juga pameran seni budaya Asia di museum-museum Amerika sebagai penghargaan kepada komunitas Asia. Baiklah pendengar, kini kami mulai VOA This Morning bersama saya Puspita Sariwati. Redaksi kami telah menyiapkan berbagai laporan, di antaranya perundingan masih alot di tengah rencana serangan skala penuh Israel di Rafah. This particular negotiation has had its ups and downs, its ins and outs, its twists and turns. Indonesia diharapkan bisa segera menjadi anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Saya kira OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi kita, terutama agar kita tidak terjebak pada media. Selain itu pendengar, berbagai info menarik akan kami sajikan pagi ini. Jangan lupa Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu Warta Berita Dunia bersama Leonard Triono. Selamat pagi pendengar, gumpalan asap terlihat membubung di atas Cakrawala Gaza pada hari Selasa. Hal itu terjadi ketika PBB mengatakan lebih dari 1,5 juta warga Palestina telah mengungsi dalam beberapa hari terakhir akibat meningkatnya operasi militer Israel di Gaza Selatan dan Utara. Para pejabat Palestina mengatakan serangan Israel di Gaza tengah menewaskan sedikitnya 12 orang semalam hingga Selasa. Pertahanan sipil mengatakan tim pertolongan pertama menemukan 8 mayat dari sebuah rumah 3 lantai yang rata dengan tanah di kamp pengungsi Nuseirat. Serangan lain menghantam karavan yang digunakan oleh polisi yang dikelola Hamas di sebuah sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan di Nuseirat, menewaskan sedikitnya 4 polisi. Israel telah berulang kali menarget pasukan polisi Gaza sebagai bagian dari kampanyenya untuk melumpuhkan kemampuan militer dan pemerintahan kelompok tersebut. Warga Israel merayakan hari kemerdekaan di Tel Aviv pada hari Selasa di tengah perang selama berbulan-bulan di Gaza dan kekhawatiran atas sandera yang masih ditahan Hamas. Seperti tahun-tahun sebelumnya, warga Israel merayakan hari tersebut dengan tahun ini ditandai hari Senin malam hingga Selasa dengan acara barbecue yang memenuhi seluruh taman di seluruh pelosok negara itu. Namun di tengah bayang-bayang konflik di Gaza dan segera setelah negara tersebut memperingati hari peringatan atau hari untuk mengenang korban perang yang penuh keharuan, pesta-pesta yang biasanya ramai menjadi tenang ketika banyak keluarga bergulat dengan keinginan mereka untuk merayakan acara tersebut ketika negara menghadapi salah satu ujian tersulit dalam beberapa dekade. It's important for us to show Hamas that we still go out, we still live our lives. Penting bagi kami untuk menunjukkan kepada Hamas bahwa kami kuat dan negara kami. Penting bagi kami dan kami tetap keluar dan tetap menjalani hidup kami, kata Shiri Simon, seorang programmer komputer di kota Bnei Barak. Simon mengatakan pikiran mengenai para sandera yang masih ditahan di Gaza dan tentara yang bertempur di wilayah tersebut tidak pernah lepas dari benaknya. Para pejabat Amerika dan Tiongkok mengadakan pembicaraan tertutup di Swiss pada hari Selasa untuk membahas masalah keamanan terkait kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI. Para pejabat Amerika mengatakan perundingan di Jenewa itu
tidak akan membuka pintu bagi Tiongkok untuk mempengaruhi kebijakan teknologi. Perwakilan dari kedua negara akan membahas berbagai cara untuk mengurangi bahaya yang terkait dengan AI, kata para pejabat Amerika. Kami tentu saja tidak sepakat dalam banyak topik dan penerapan AI. Namun kami percaya bahwa komunikasi mengenai berbagai risiko dari penggunaan AI dapat membuat dunia lebih aman, kata seorang pejabat senior Amerika. Beijing dan Washington kini bersaing ketat untuk mendominasi lanskap AI. Tiongkok memanfaatkan kemampuan AI di sektor keamanan sipil dan militer, kata seorang pejabat Amerika. Penggunaan AI oleh Beijing dapat membahayakan keamanan nasional Amerika dan sekutu-sekutunya, tambahnya. Seorang pejabat lainnya mengatakan Amerika bersaing dengan Tiongkok untuk menetapkan peraturan mengenai AI yang menjajaki apakah sebagian peraturan dapat diterapkan oleh semua negara. Pembicaraan mengenai AI ini diumumkan bulan lalu setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken ke Beijing, di mana ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Departemen Keuangan Amerika pada hari Selasa menjatuhkan sanksi terhadap seorang warga negara Rusia dan 3 perusahaan yang berbasis di Rusia yang dituduh berusaha menghindari sanksi Amerika dalam skema yang dapat mencairkan lebih dari 1,5 miliar dolar milik Taipan logam Rusia oleh Deripaska. Deripaska yang juga dikenai sanksi Amerika pada April 2018 merambah perdagangan logam ketika Uni Soviet runtuh. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Pemerintah AS tengah menyelesaikan berbagai isu terkait konflik Gaza yang masih berkecamuk di tengah upaya negosiasi yang tetap berlanjut dan rencana Israel untuk melancarkan operasi militer berskala penuh ke kota Rafah di Gaza Selatan meski ditentang AS. Derita ribuan warga Gaza mendorong para pemimpin dunia untuk segera berupaya mengakhiri perang di Gaza yang telah berlangsung lebih dari 7 bulan itu. Warga Gaza diselimuti rasa takut selagi berjuang mencari tempat aman di bawah ancaman serangan berskala penuh Israel ke kota Rafah yang padat. Sementara itu, kegeraman yang memuncak di kalangan muda terhadap aksi kekerasan yang tak kunjung usai di sana telah membuat para mahasiswa di universitas-universitas Amerika meradang hingga menyebar ke seluruh penjuru negara itu. Pada situasi yang sulit itu, pihak Gedung Putih mengatakan pada Senin bahwa Washington masih terus mengupayakan negosiasi di Kairo, Mesir, yang bertujuan untuk menjamin pembebasan sandera dan gencatan senjata. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan, This particular negotiation has had its ups and downs, its ins and outs, its twists and turns. Negosiasi satu ini mengalami pasang surut, berliku, dan rumit. Dan apa yang saya kemukakan di awal masih tetap berlaku. Mungkin akan ada gencatan senjata besok jika Hamas mau membebaskan para perempuan, mereka yang terluka, dan para lansia. Kami yakin Israel telah mengajukan proposal yang layak. Hamas telah mengajukan proposal balasan. Kepada VOA, Sullivan mengakui ada keretakan baru dalam proses negosiasi tersebut. Mesir, yang memimpin perundingan, baru-baru ini mendukung gugatan Afrika Selatan terhadap Israel atas tuduhan genosida di Mahkamah Internasional. Para pengamat menilai pesan Washington juga tidak jelas, terutama mengenai rencana Israel untuk melancarkan operasi militer besar-besaran di kota Rafah, Gaza Selatan. Sullivan pada Senin menyampaikan bahwa Israel sejauh ini hanya melancarkan serangan-serangan bertarget di sana. David Makovsky adalah peneliti Ziegler dari Washington Institute dan Direktur Koret Project yang terkait hubungan Arab-Israel. Ada sinyal-sinyal yang tidak jelas dari pemerintah Amerika. Terkadang mereka tampak seperti menentang apapun di Rafah. Tetapi terkadang, kami tidak menentangnya. Kami hanya belum memiliki rencana yang tepat. Jadi, saya pikir hal ini perlu diklarifikasi. Di tengah upaya Washington untuk mencoba menyusun rencana yang jelas, pemerintah Israel menghadapi tekanan dari rakyatnya yang menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperburuk aksi kekerasan di Palestina. Nir Galon, seorang pengusaha yang berbasis di Tel Aviv, mengatakan, Saya hanya ingin menegaskan kepada Perdana Menteri Netanyahu tentang tanggung jawabnya atas apa yang terjadi di sini pada tanggal 7 Oktober.
Sementara para pejabat pemerintah mencoba merundingkan perdamaian, serangan Israel ke Gaza terus berlanjut. Bani Rahayu untuk koresponden VOA untuk Gedung Putih, Anita Powell, VOA Washington. Ketika Rusia melakukan serangan ke Ukraina Utara pekan ini, kampanye pemilu Presiden AS antara Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump tetap berfokus pada krisis kebijakan luar negeri lainnya, yaitu perang di Gaza. Tampaknya perhatian Amerika terhadap Ukraina bisa semakin sulit. Kota Foxconn di perbatasan utara Ukraina dikosongkan hanya beberapa jam sebelum Rusia mengklaim pihaknya telah merebut kota itu. Ukraina melawan Rusia dengan bantuan lebih dari $50 miliar dari Amerika yang disetujui bulan lalu oleh Presiden Joe Biden. Selama berbulan-bulan ia berpendapat bantuan ke Ukraina penting bagi kebijakan keamanan nasional AS. Jika Amerika menarik diri sekarang, maka langkah itu akan membahayakan Ukraina. Eropa dalam bahaya. Dunia bebas berada dalam bahaya sehingga pihak lain yang ingin menyakiti kita semakin berani. Pesan saya kepada Presiden Putin yang sudah saya kenal lama, sederhana saja. Kami tidak akan pergi begitu saja. Namun, para analis mengatakan pemilihan presiden jarang membahas isu-isu kebijakan luar negeri. Profesor Universitas Amerika James Thurber mengatakan, isu Ukraina hampir tidak tercatat dalam jejak pendapat dan isu kebijakan luar negeri. Secara umum, kebijakan luar negeri berarti hubungan yang kita miliki dengan Tiongkok dan partai komunisnya, namun juga menentang Putin dan apa yang terjadi di Gaza. Calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, berpendapat AS telah mengirim terlalu banyak bantuan. Sebelumnya, tahun ini, Trump menyatakan bahwa ia tidak akan mematuhi Pakta Pertahanan Diri Bersama jika Rusia menginvasi negara anggota NATO. Aku tidak akan melindungimu. Sebenarnya, saya akan mendorong mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Barbara Perry dari University of Virginia Miller Center mengatakan, perang melawan teror selama 20 tahun dan apa yang disebut perang tanpa akhir mungkin membuat lebih banyak orang Amerika berubah paham menjadi isolasionisme. Itulah sebabnya Donald Trump berhasil pada tahun 2016. Dorongan untuk tidak mendanai pertahanan Ukraina melawan Rusia membuat sebagian anggota Partai Republik dalam posisi yang sulit pada tahun pemilu ini. Namun, Ketua DPR Mike Johnson, seorang pendukung Trump, menyetujui RUU tentang bantuan itu untuk dibawa ke pemungutan suara yang berhasil. Bantuan ke Ukraina yang disetujui Kongres bulan April kemungkinan merupakan pencairan terakhir tahun ini sebelum pemilihan presiden bulan November. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, Indonesia diharapkan bisa segera menjadi anggota Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD setelah ke-38 negara anggota organisasi itu menyetujui Indonesia untuk bergabung. Apa saja keuntungan yang akan diperoleh Indonesia apabila resmi bergabung dengan OECD? Berikut laporannya. Presiden Jokowi mengapresiasi keputusan 38 negara anggota OECD yang mendukung Indonesia untuk bisa bergabung dalam organisasi tersebut. Di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa 14 Mei, Jokowi membeberkan berbagai keuntungan yang akan diperoleh apabila Indonesia telah resmi bergabung dalam OECD. Di antaranya adalah bisa mengakses investasi dari investor besar di seluruh dunia, kesempatan Indonesia untuk bisa mengakses sumber daya keuangan internasional yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas juga lebih besar, kata Jokowi. Selain itu, Jokowi juga meyakini bahwa menjadi anggota OECD nantinya dapat membantu Indonesia agar tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah atau middle
income trap. Saya kira OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi kita, terutama agar kita tidak terjebak pada middle income trap dan kita bisa melompat menjadi negara maju. Karena memang di situ aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti. Ini akan mendisiplinkan kita bisa masuk ke tujuan kita menjadi negara maju. OECD sebelumnya telah menerbitkan Accession Roadmap atau peta jalan aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya sudah menerima peta jalan aksesi itu dalam pertemuannya dengan para anggota organisasi ini di Paris pekan lalu. Dalam peta jalan aksesi ini terdapat beberapa standar dan prinsip inti yang harus diadopsi Indonesia untuk dapat mendukung proses aksesinya. Dalam proses ini, Indonesia akan senantiasa berkoordinasi dengan OECD untuk menyesuaikan beragam regulasi yang berlaku di tanah air dengan prinsip inti. Ekonom Indef Berli Martawardaya mengungkapkan, proses aksesi yang sedang dijalani Indonesia untuk sepenuhnya menjadi anggota OECD ini diperkirakan membutuhkan waktu paling singkat 1 hingga 3 tahun. Ya, ini yang boleh dimulai itu proses penerimaan ya. Jadi istilahnya kan, kalau di kampus masa ospek lah, ya masa susah-susahnya itu justru. Anggota terbaru OECD sebelumnya adalah Costa Rica yang masuk pada 2021. Sebelum itu, Kolombia bergabung pada 2020 dan Chili pada 2010. Jadi menurutnya, tidak mudah untuk bisa bergabung dengan OECD. Jadi yang sulit ya atau ya takes time lah itu nanti ya tadi emang incorporate prinsip itu tadi ada tentang ya lingkungan, tentang gender, tentang good government, anti korupsi, banyak sekali itu. Which is good ya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.